Pernahkah teman-teman mereview kehidupan teman-teman sendiri selama 5 tahun terakhir? Atau bahkan kalau bagus 10 tahun terakhir. Tapi mungkin yang lebih ideal atau yang bisa kita evaluasi yaitu 5 tahun terakhir ya. Coba pikirkan, coba bayangkan. 5 tahun terakhir ini apa yang teman-teman lakukan? Nah, setelah Anda pikirkan, Anda kembali ke belakang. Misalnya A, B, C ya, yang pernah Anda lakukan. Pikirkan juga apa kesalahan-kesalahan teman-teman yang teman-teman lakukan. Ditulis ya. Jadi ditulis apa yang pernah dilakukan dan apa kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan apa, tulis juga ya, apa peluang yang bisa dilakukan waktu itu di 5 tahun terakhir ini. Ini penting ya. Karena sebagian dari kita mungkin, termasuk saya juga baru melakukan ya, mereview kehidupan di 5 tahun terakhir. Bukan 1 tahun terakhir, di 5 tahun terakhir. Karena kenapa? Karena aku menyarankan kita harus bisa memiliki planning juga. Planning ke di 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan apa yang akan kita lakukan. Dan itu harus terplanning, terencana, dan kita harus fokus. Karena kalau tidak, maka teman-teman tidak akan menemukan perubahan yang lebih baik di kehidupan teman-teman. Ya, jadi coba apa yang sudah dilakukan, apa kesalahan dan apa peluang yang terlewati. Setelah itu tulis. Setelah itu buat rencana 5 tahun ke depan. Karena gini, karena ketika teman-teman tidak memiliki perencanaan 5 tahun ke depan, saya pastikan teman-teman pasti hanya akan melakukan apa-apa yang viral aja. Maksudnya gini, euforia apa yang waktu itu terjadi teman-teman akan lakukan. Anda akan melakukannya. Misalnya rame mengenai podcast, Anda akan buat podcast. Misalnya rame tentang affiliate, ya walaupun sekarang sih ramenya, ya Anda akan lakukan. Misalnya rame jualan skincare, ya Anda akan ikut. Sehingga ketika Anda nggak berhasil, atau ketika waktu itu ada perubahan lagi baru di 1 tahun pertama, misalnya ada euforia lagi, misalnya nanti ada euforia jalan-jalan ke luar negeri ya, kemudian nge-vlog, Anda ikut-ikutan, sehingga Anda akan terombang-ambing dengan keadaan yang ada. Tapi itu masih mending ya, karena itu akan memiliki nilai, karena akan ada pengalaman yang teman-teman dapatkan. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita memiliki planning 5 tahun ke depan dan kita secara konsisten dan fokus mengerjakannya, maka setelah 5 tahun itu insya Allah akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Karena dibanding kita melakukan banyak hal namun nggak fokus, itu jauh tidak baik, dan akan lebih baiknya kita memiliki satu saja tapi terencana dan benar-benar sudah jangka panjang, sudah 5 tahun dilakukan, pasti itu lebih keren. Misalnya kalau aku nge-vlog dari 5 tahun yang lalu konsisten sampai sekarang, saya yakin follower mungkin udah nyampe 1 juta dan views sudah banyak dan pasti sudah menghasilkan. Ya begitupun teman-teman yang selama ini belum punya rencana 5 tahun ke depan, segera yuk sama-sama. Karena ya oke aja misalnya di perjalanan kita akan melakukan yang lainnya, tapi usahakan ada satu yang memang kita fokus secara konsisten 5 tahun itu. Misalnya dari sekarang nih, dari tahun 2025 sampai 2030. Secara konsisten, secara sadar, secara fokus mengerjakan rencana itu, dan tanpa menghiraukan juga peluang-peluang yang ada. Tapi jangan sampai juga merusak rencana yang 5 tahun ini. Ya, kenapa harus 5 tahun? Intinya kalau di bawah 5 tahun ya mungkin terlalu pendek. Coba deh 5 tahun ya. Pokoknya kalau 1 tahun, 2 tahun itu masih pendek. Di atas 3 tahun itu bagus tuh. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya terutama itu udah panjang.
Kalau di atas 5 tahun ya lebih bagus lagi, cuman dengan kemampuan teman-teman yang ada, rasanya di atas 5 tahun itu nanti akan beda lagi ya. Peluangnya akan lebih ini lagi, keilmuan yang harus dimiliki beda lagi ya. Karena secara ya zaman sekarang ini pertumbuhan ekonomi pertumbuhan digital terutama kemajuan teknologi sangat cepat banget. Jadi kalau memprediksi 10 tahun kayaknya kita akan kesulitan ya, tidak mudah ya memprediksi 10 tahun. Tapi kalau 5 tahun kayaknya masih bisa. Insya Allah masih bisa kita lihat peluang yang akan datang dan bisa kita rencanakan dari sekarang. Intinya segera ya, buat perencanaan jangka panjang minimal 5 tahun yang teman-teman inginkan, sehingga di 5 tahun nanti teman-teman akan menjadi apa yang teman-teman inginkan. Oke, see you on the top.